disebut kata ibadah, masyarakat kita sering mempersepsikan ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya puasa, ibadah itu membayar zakat, dan ibadah itu dipersepsikan haji dan umrah. Begitulah masyarakat kita kebanyakan kalau mereka menyebut kata ibadah. Antum bisa cek ke banyak orang kata ibadah, maka dia pasti menyebutkan sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Dan itulah yang mereka pahami dari ibadah. Sebenarnya jawaban mereka tidaklah salah, karena memang sholat itu adalah ibadah, puasa itu adalah ibadah, zakat itu adalah ibadah, haji dan umrah itu adalah ibadah. Cuma kita juga harus paham bahwasanya cakupan ibadah bukan hanya dalam masalah-masalah ibadah zahir yang kita sebutkan satu persatu tadi. Makanya kita harus paham, kalau kita menyebut kata ibadah, maka sesungguhnya kata ibadah disampaikan bagaimana definisinya. Dan para ulama memberikan definisi tentang kata ibadah supaya kita paham bagaimana cakupan ibadah dalam kehidupan kita. Para ulama kemudian menyampaikan ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Yang disebut dengan kata ibadah, ibadah itu adalah segala nama yang mencakup dari seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, dari perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun batin. Disinilah kita paham ternyata ibadah itu memiliki definisi, dan definisi ini akan menjelaskan bagaimana rangkaian ibadah itu ternyata cakupannya banyak. Maka di antara yang kita petik dalam faedah ketika kita mengetahui definisi ibadah, disitulah kita paham ibadah itu bukan hanya dalam zahir, tetapi ibadah itu terbagi menjadi dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir adalah bagaimana antum sholat, itu ibadah zahir. Antum memberikan sedekah, itu ibadah zahir. Ketika antum melaksanakan haji dan umrah, itu ibadah zahir. Tapi bukan satu-satunya ibadah dalam peribadatan dan penghambaan kita kepada Allah. Ada lagi yang kedua, yaitu yang disebut dengan ibadah batin. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita, tidak kelihatan oleh kasat mata, ketika tersembunyi di balik dada, tetapi di situ itu tempatnya kita beribadah kepada Allah. Maka kita paham, ikhlas itu ibadah, sabar itu ibadah, ridho itu ibadah, qanaah itu ibadah, dan mencintai orang yang beriman di dalam hati kita pun ibadah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mulai paham, terkuak sekarang. Ternyata ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi ikhlas hatimu itu juga ibadah, ridho jiwamu itu adalah ibadah, dan serta kita mencintai orang yang beriman itu adalah ibadah. Masyarakat kita mungkin tidak terkecuali saya, sering sekali kita memperhatikan penampilan kita dalam ibadah zahir. Kita sering sekali memperhatikan bagaimana sholat kita. Kita ini sering sekali memperhatikan berapa kali kita mampu melaksanakan umrah. Kita sering memperhatikan bagaimana kita sering melaksanakan haji. Kenapa? Masyarakat kebanyakan itu senang memperhatikan ibadah zahirnya ketika dia mengharapkan ridhanya Allah dan surganya Allah. Tapi sedikit dari kita yang memperhatikan bagaimana ibadah batin. Padahal setelah kita paham bahwasanya antara ibadah zahir ada pula ibadah batin, ketahui ibadah batin itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah, dan sesuatu yang paling cepat ditimbang dan berat dalam mizan kebaikan kita itu ibadah batin kita. Walaupun banyak di antara kita yang tidak memperhatikan. Maaf kata kalau boleh saya menyampaikan, ternyata banyak orang yang ibadah zahirnya itu kayak permata, tapi ternyata ibadah hatinya itu sebagaimana lempengan besi yang tidak ada harganya. Karena banyaknya dari kita sering memoles ibadah zahir, tetapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana ibadah hati kita ketika menghambakan diri kepada Allah. Mungkin kita lalu bertanya, mana yang lebih penting Ustaz, antara ibadah zahir dengan ibadah batin? Nah, ini perlu juga kita jawab, karena sesungguhnya jawaban dari pertanyaan ini akan menjelaskan prioritas kita ketika kita beribadah kepada Allah. Kalau antum tahu bahwasanya ada sesuatu barang yang mahal, antum akan hargai. Makanya jawaban dari pertanyaan kita, mana yang lebih utama Ustaz, ibadah zahir ataukah ibadah batin? Maka jawaban dari pertanyaan ini akan menjadikan antum dan saya menghargai setiap jawaban dari pertanyaan itu, karena kita paham bagaimana berharganya jawaban dari pertanyaan itu. Para ulama lalu kemudian menerangkan, menjelaskan kepada kita, kalau ada ibadah zahir, ada ibadah batin, lalu dilakukan oleh manusia, mana yang lebih utama? Maka seluruh para ulama kemudian menyampaikan bahwasanya ibadah hati atau ibadah batin
itu menjadi ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, lebih besar daripada ibadah zahir ketika melakukan ketaatan. Bukan berarti loh setelah ini kemudian kita meremehkan ibadah zahir. Enggak, ibadah zahir penting. Tetapi kalau kita melihat pentingnya ibadah zahir dibandingkan ibadah hati, maka sesungguhnya ibadah hati itu Masya Allah, dia begitu besar ketika ditimbang, begitu bernilai di sisi Allah, dan begitu berat ketika ditimbang dalam mizan kebaikan kalau kita melakukan ibadah batin, walaupun dia tidak kelihatan oleh kasat mata. Makanya berapa banyak orang yang kita sangka penduduk neraka, tapi bisa jadi dia menjadi penduduk surga karena kondisi hatinya ketika beribadah kepada Allah yang luput dari mata kita. Karena sesungguhnya ibadah hati merupakan ibadah yang Allah cintai karena dia tersembunyi dan tidak nampak oleh mata, menjadikan seluruh para ulama mengatakan ibadah hati itu jauh lebih berharga dan jauh lebih berat di dalam mizan kebaikan daripada ibadah zahir. Bukan berarti setelah ini